Ini pemerintah mengajari rakyat untuk tidak bertoleransi, menurut saya. Ini pemerintah menurut saya mengajari masyarakat untuk bertindak radikal. Anwar Abbas, saya nggak tahu itu pernyataan pribadi atau pernyataannya resmi dari lembaga. Itu ngaco itu dia kalau minta Jokowi ditahan, itu nggak ada urusannya. Lo jangan membangun opini sesat. Jadi radikal by state menurut saya ini ya. Kalau menurut saya ini pendapat pribadi, ini bukan atas nama MUI ya. Saya mengatakan sekali lagi, saya bicara tidak atas nama MUI, atas nama Anwar Abbas pribadi sebagai anak bangsa yang kebetulan wakil ketua umum. Seolah-olah apa yang dilakukan Pak Jokowi di Maumere itu adalah tindak pidana, apalagi sampai menghasut orang untuk ditangkap itu. Justru saya gila malah mereka yang harus ditangkap itu dengan dugaan penghasutan. Itu berbahaya gitu loh. Masa kerumunan, bahkan jumlahnya hingga ratusan orang di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, tertangkap kamera berkerumun pada saat Presiden Jokowi hadir di wilayah tersebut. Prinsip yang sudah lama kita junjung tinggi, yaitu ad-doror yuzal, untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang akan bisa membuat diri kita dan orang lain akan mendapatkan bencana dan malapetaka. Kenapa kadang-kadang orang yang seharusnya pintar terus nampak yang kehilangan akal sehat? Pak Anwar Abbas ya, dia pasti pintar lah, dan dia pengetahuan agamanya juga mendalam baik, orangnya juga kan nampak bijaksana dan dari Muhammadiyah dan seterusnya. Ini masalahnya ketika semua hal dipolitisasi. Frame itu dibangun dalam rangka untuk mencapai tujuan politik tertentu. Jadi frame-nya itu pasti menyampaikannya dengan tujuan tertentu, dan dalam hal ini tujuan misalnya kebencian terhadap Pak Jokowi, kemarahan terhadap Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Bangsa kita senang, tapi karena negeri ini sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19, maka saya menghimbau kepada semua protokol medis yang ada. Sontak, video kerumunan itu beredar dan menjadi perbincangan publik pada Selasa 23 Februari 2021. Tempatnya Pak Jokowi itu adalah zonanya zona hijau, gitu loh. Zona hijau artinya ya boleh mereka beraktivitas, dan itu sama tuh seperti bahkan sekolah pun dibuka di sana. Di kita kan masih virtual kan, nggak boleh gitu. Artinya dari segi itu aja sudah berbeda. Nah, tidak ada konsekuensi hukumnya. Makanya kalau kemudian misalnya ada salah satu anggota MUI itu mengatakan Anwar Abbas, saya nggak tahu itu pernyataan pribadi atau pernyataannya resmi dari lembaga, itu ngaco itu dia kalau minta Jokowi ditahan, itu nggak ada urusannya gitu loh. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Infokom, Kiai Haji Masduki Baidowi mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritik kerumunan akibat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sebelumnya Anwar Abbas mengkritik bagaimana proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yang dipicu kehadiran figur publik. Dua insiden belakangan yang dicontohkan Anwar Abbas adalah kehadiran pentolan FPI Rizik Syihab di beberapa kegiatan keagamaan dan kunjungan kerja Presiden Jokowi baru-baru ini ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kata dia, idealnya polisi bertindak adil secara hukum dalam memperlakukan keduanya. Pemberitaan terkait pernyataan Bapak Anwar Abbas itu bukanlah pernyataan sikap resmi MUI. MUI tidak memberikan pernyataan sikap apapun terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke NTT. Kata Ketua MUI Bidang Infokom, Kiai Haji Masduki Baidowi kepada detik.com, Minggu 28 Februari 2021. Ya, katanya memang beda, karena kalau kasus Habib Rizik yang dilakukan penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak ada proses hukumnya. Yang terjadi dalam kasus Habib Rizik itu adalah kegiatan mengundang orang dalam acara perkawinan, mengajak-ngajak orang, padahal pada saat itu adalah zona hitam, dilarang, dan itu ada ketentuan peraturan perundang-undangannya.
Dan bukan itu dia ditahan, bukan karena soal kerumunannya juga, karena dugaan tindakan penghasutan. Menurut Anwar, kerumunan Rizik dan Jokowi harus disikapi dengan sama tegasnya di mata hukum. Namun MUI menyatakan dua peristiwa itu tidak bisa disamakan. Dia menjelaskan kerumunan Rizik di acara pernikahan putrinya dipicu oleh ajakan. Namun demikian, kerumunan Jokowi di Maumere, NTT tidak dipicu ajakan Jokowi. Tidaklah sepadan menyamakan kunjungan Jokowi ke Maumere dengan kasus Habib Rizik yang jelas-jelas sengaja mengadakan kerumunan, kata Mas Duki. Saya memohon kepada seluruh publik untuk membedakan apa yang menjadi pernyataan pribadi pengurus MUI dengan pernyataan resmi lembaga MUI. Itu harus dibedakan. Ujarnya melanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan di dalam kitab sucinya, di mana Tuhan menyuruh kita. Saya menghimbau kepada kita semua, jika seandainya kita akan melaksanakan silaturahim termasuk. Selain itu, Mas Duki menjelaskan MUI punya tugas pokok dan fungsi yang jelas. Tidak semua peristiwa perlu dikomentari MUI, apalagi soal isu yang menimbulkan kegaduhan di publik. Mas Duki sudah berkomunikasi dengan Anwar Abbas. Anwar Abbas dinyatakannya memahami perlunya MUI meluruskan konteks pernyataan soal kerumunan Jokowi itu. Bidang protokol pers dan media B. Triadi Mahmudin membenarkan kerumunan massa yang sempat menghentikan laju mobil kepala negara. Pada saat kejadian itu, memang bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi meresmikan bendungan Napun GT. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, meminta agar Presiden Joko Widodo ditahan atas kasus kerumunan di Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, kasus kerumunan Jokowi sama halnya dengan kasus Rizik Syihab pada saat itu. Dalam hal ini, Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit menanggapi terkait pernyataan Wakil Ketua Umum MUI tersebut. Dirinya mengatakan bahwasanya Wakil Ketua Umum MUI terlanjur benci akut kepada Jokowi sehingga meminta Jokowi ditahan. Tidak hanya itu, Mu'annas Alaidit juga menyampaikan bahwasanya Wakil Ketua Umum MUI tersebut telah mengambil alih tugas polisi untuk nahan-menahan. Itu ngaco itu dia kalau minta Jokowi ditahan, itu nggak ada urusannya. Lo jangan membangun opini sesat, seolah-olah apa yang dilakukan Pak Jokowi di Maumere itu adalah tindak pidana, apalagi sampai menghasut orang untuk ditangkap itu. Justru saya gila malah mereka yang harus ditangkap itu dengan dugaan penghasutan, itu berbahaya gitu loh. Hal ini disampaikan langsung oleh Mu'annas Alaidit melalui akun Twitter pribadinya @mu'annas_alaidit pada Sabtu 27 Februari 2021. Lebih lanjut, Mu'annas juga meminta kepada Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas untuk menanyakan atas dasar pasal apa sehingga meminta Jokowi ditahan. Coba suruh dia cari sendiri pakai pasal apa. Jangan nyuruh minta ditahan aja. Terlanjur benci akut sampai harus ambil alih tugas polisi, tulis Mu'annas. Kendati demikian, Mu'annas Alaidit meminta agar MUI segera ambil sikap atas pernyataan Wakil Ketua Umum MUI tersebut. Karena Mu'annas Alaidit yakin bahwa pernyataan Wakil Ketua Umum MUI tersebut adalah pendapat pribadinya, bukan resmi dari MUI. MUI mestinya ambil alih orang model Anwar Abbas ini. Sudah sering kali dia ini, karena saya yakin ini pendapat pribadinya, bukan resmi MUI. Tegur dan tertibkan. Pendapat pribadi dibiarkan seolah sebagai pendapat lembaga itu sesat, pungkasnya. Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia memberi desakan agar Presiden Jokowi ditangkap dan ditahan menyoal kasus kerumunan saat kunjungan ke NTT. Seperti diketahui, kerumunan yang timbul berkat kedatangan Presiden Jokowi ke NTT terus dipermasalahkan banyak pihak dan mengundang banyak komentar dari berbagai pihak hingga saat ini. Tak terkecuali Rocky Gerung yang ikut menyoroti pernyataan Anwar Abbas selaku Waketum MUI soal kerumunan Presiden Jokowi. Rocky Gerung menyebut jika desakan ini bisa berujung bahaya, di mana kekuasaan terus-menerus menghindar dari kasus tersebut.
Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga moral akan beda dengan orang yang benci pada Presiden Jokowi kemudian melaporkan. Seperti diketahui sebelumnya, jika kunjungan Presiden Jokowi ke NTT menimbulkan kerumunan warga yang berdampak pada tuduhan pelanggaran protokol kesehatan oleh pemimpin negara tersebut, maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti, kata B ketika dikonfirmasi Selasa 23 Februari 2021. B pun mengatakan kejadian itu tidak berlangsung lama. Presiden sempat keluar dari jendela atas atap mobil untuk menyapa warga yang mengerubutinya. Atas pelanggaran kasus itu, banyak yang ingin melaporkan Presiden Jokowi karena dianggap melanggar. Seperti desakan Anwar Abbas selaku Waketum MUI yang beri desakan agar Jokowi ditahan dan ditangkap menyoal dugaan pelanggaran prokes tersebut. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam atau GPI melaporkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat ke Bareskrim Polri terkait kerumunan yang terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kepresidenan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Namun sayang, laporan polisi tidak terbit. Polri menjelaskan soal laporan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam soal Presiden Jokowi dan Gubernur NTT Victor Laiskodat yang ditolak dan tidak diterbitkan nomor laporan polisi. Setelah pelapor berkonsultasi dengan pihak SPKT, laporan tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar hukum. Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak akan membuat laporan, Kepala SKPT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusti Hartono saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Februari 2021. Rusti menuturkan hal itu yang membuat laporan tidak dilanjutkan, sehingga kata Rusti LP tidak diterbitkan.